Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wasasari dengan NIM 2147730 SB19175. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum Sains Data Geospasial lanjut acara 9, yakni In-Sense Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi building footprint dari data penginderaan jauh. Untuk tujuan dari acara ini, yang pertama adalah memahami konsep Geospatial Artificial Intelligence atau GAI, lalu kemudian ada memahami prosedur dan tahapan dalam instance segmentation berbasis deep learning, dan yang terakhir ini menerapkan instance segmentation berbasis deep learning dalam pemanfaatannya pada bidang geospasial. Untuk Geospatial Artificial Intelligence atau GAI sendiri itu merupakan suatu AI berbasis geospasial yang dapat melakukan deteksi, klasifikasi, atau pengklasan hingga prediksi atas keputusan bersama. Untuk instant segmentation berbasis deep learning ini memiliki beberapa tahap atau prosedur seperti ada export training data, lalu ada detect object using deep learning, dan yang terakhir ada compute accuracy for object detection. Dan untuk data-data yang dibutuhkan, pertama itu ada data penginderaan jauh. Di sini saya memakai foto udara dari Sagamiara Fuchinobe, Jepang. Kemudian dibutuhkan juga data bangunan dari OpenStreetMap. Seperti itu. Kemudian nanti dibuat AOI-nya atau wilayah kajiannya, dan data foto udara serta bangunannya itu diklip sesuai dengan AOI yang sudah dibuat. Untuk instant segmentation berbasis deep learning ini dapat digunakan dalam pemantauan perubahan dan perkembangan penggunaan lahan, terutama bangunan. Instant segmentation berbasis deep learning ini digunakan untuk membantu ekstraksi building footprint dari bangunan secara otomatis dari data penginderaan jauh menggunakan algoritma dari mass RCNN. Untuk tahapannya itu yang pertama kita bisa ekspor training data dulu. Oh, enggak. Sebelumnya, maaf, kita samakan dulu sistem proyeksinya atau sistem koordinatnya itu menjadi WGS 1984. Ini WGS 84, dan yang foto udaranya juga itu sistem proyeksinya WGS 84. Jadi agar nantinya tidak ada data yang rusak. Oke, kemudian langsung kita ekspor training data for deep learning. Oke. Di bagian input raster ini kita masukkan data rasternya atau data foto udaranya. Kemudian untuk output foldernya bisa kita atur di bagian yang sudah kita buat, misalnya Fuchinobe. Kemudian oh ya, di bagian data bangunan juga kita menambahkan kelas value-nya. Sini kelas atau kelasnya itu kita tambahin dengan isi atributnya itu 1 seperti ini. Kemudian di input feature class-nya itu kita masukkan data bangunannya. Selanjutnya yang lainnya default saja, dan ini yang terpenting metadata formatnya itu kita menggunakan RCNN. Nah, RCNN mas. Selanjutnya jika itu nanti di running saja, dan jika sudah terrunning kita masuk ke bagian train deep learning model. Nah, di sini untuk train deep learning model membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan kemarin saja itu saya sempat sampai 16 jam. Nah, untuk input training datanya itu yang dimasukkan adalah hasil dari proses ekspor training data. Untuk output modelnya nanti disesuaikan nama foldernya, model parameternya itu nanti menggunakan mass RCNN object detection. Advance-nya itu nanti default saja, dan nanti di running, dan tidak lupa juga environment-nya itu diatur menggunakan GPU agar prosesnya lebih cepat seperti itu. Kemudian jika train deep learning-nya sudah selesai, selanjutnya kita melakukan detect object using deep learning. Nah,
untuk hasil dari detect object yang saya lakukan pada praktikum ini itu tidak uh, cukup detail, namun itu tidak sesuai dengan bangunannya dan tidak sesuai juga dengan profil bangunan yang ada sebelumnya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Sepertinya ada beberapa error. Mungkin kita selang dulu. Detect object ini kita centang. Nah, ini hasilnya jika bangunannya ditaruh, ini terlihat sangat berbeda dengan data bangunannya ya. Jadi, misalnya data bangunannya kita uncheck, yang terdeteksi itu tidak rapi gitu, kayak terlalu banyak sekali, dan menghasilkan hasil yang tidak begitu akurat. Dan ini dibuktikan dengan proses compute akurasi ini yang menghasilkan akurasi sebesar 10%. Ini hasilnya. Jadi saya melakukan karena ini hasilnya 10, yang awal itu 10% atau 0,1001 dengan minimum intersection over union atau IOU-nya itu 0,1, saya menggunakannya 0,1, itu hasilnya 0,1, dan yang lain juga ini ada yang 0,03. Nah, kemudian karena hasilnya kurang bagus, saya coba ulang lagi prosesnya mulai dari ekspor, lalu ada trend deep learning dan lain sebagainya. Nah, ini itu menggunakan sistem koordinat yang saya samakan semuanya ke UTM. Ini 54N karena menyesuaikan wilayah Jepang. Kemudian saya coba lagi menggunakan sistem koordinat yang saya samakan menjadi WGS 84 semua atau geografis semua, tidak UTM, itu menghasilkan hasil 0,1 lagi, namun ini lebih besar, sedikit lebih besar karena ini 0,1001 yang UTM, dan hasil dari yang semuanya disamakan geografis itu 0,112. Namun tetap saja semuanya itu hasilnya hanya 10% saja. Dan yang terakhir itu saya coba menggunakan minimum IOU-nya, kalau tidak salah itu 0,01. Ini hasilnya juga sama 0,12. Kemudian karena hasilnya sangat buruk, saya sempat mencoba lagi menggunakan wilayah lain, yaitu bukan Jepang tapi menggunakan wilayah dari Bantul. Sebentar. Percobaan yang keempat berarti itu tuh terkendala ketika melakukan detect object. Ketika melakukan detect object itu nggak berhasil atau tidak mau, padahal sistem koordinatnya semuanya sudah disamakan dan model train datanya juga sudah ada. Untuk epox yang sebelumnya digunakan pada wilayah Jepang itu semuanya saya menggunakan epox sebesar 5, dan untuk yang wilayah Bantul ini yang bisa dibilang lebih gagal daripada yang wilayah Jepang sebelumnya, itu menggunakan epox hanya 2. Dan untuk hasil detect objeknya itu enggak, sebenarnya proses detect objeknya selesai, namun di atribut tabelnya itu tidak ada dan memang tidak tertampil apapun di sini, seperti itu. Mungkin saran untuk kedepannya itu bisa diperjelas lagi, kayak mungkin dari datanya juga berpengaruh gitu, kita harus downloadnya dari mana, kemudian eh,
ground truth-nya juga kalau misalnya kita digit satu-satu itu kan terlalu banyak, apalagi tadi kalau yang Jepang itu sampai 600, bahkan sebenarnya itu 1000 atribut bangunan, 1000 sampel bangunan. Jadi kemungkinan besar ini disebabkan karena datanya yang kurang baik seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di acara 9 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.